Shalom rekan-rekan dewasa muda, selamat datang di ibadah online PDM GPPS Jemaat Palu. Sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah. Siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebelumnya perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah, sebab ini adalah ibadah, bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan baca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang terakhir, berpakaian yang sopan dan duduk dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, malam hari ini kami rindu untuk menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Mengagungkan Engkau Tuhan, Allah yang setia dalam kehidupan kami. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami malam hari ini Tuhan, memberkati kami, mengurapi kami. Biar sungguh-sungguh Tuhan, dengan penuh sukacita kami boleh menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Mengagungkan Engkau Raja di atas segala Raja. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak untuk terima segala yang terbaik dari hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita nyatakan kebaikan Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru dan baru bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru namamu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik bagi saya, dan Tuhan Yesus baik bagi kita semuanya. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari bersama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Dan segala kehidupan kami tidak akan takut dan kami tidak akan khawatir, sebab kami percaya bahwa janji-Mu adalah ya dan amin. Kami hanya mau berserah dan berharap kepada Tuhan, dan biar rencana dan kehendak Tuhan saja yang jadi atas hidup dan kehidupan kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan
berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku Kami mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Biar segala sesuatu Tuhan yang telah kami lakukan malam hari ini, pujian kami, penyembahan kami, semuanya boleh menyenangkan akan Engkau Tuhan, menjadi suatu persembahan yang terbaik yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan saat ini kami juga rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebelum itu Tuhan, kami mohon Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan, biar sungguh-sungguh dengan penuh kerendahan hati kami boleh siap untuk menerima kebenaran firman-Mu, kami siap untuk dibentuk, dan terlebih Tuhan kami siap untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang Kupercayakan untuk menjadi saluran berkat bagi kami malam hari ini, biar urapan daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan boleh senantiasa turun di atas hamba-Mu Tuhan. Biar segala sesuatu yang hamba-Mu sampaikan bagi kami, semuanya merupakan isi hati Tuhan, dan semuanya Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, segala pekerjaan kuasa kegelapan yang coba akan mengganggu akan pemberitaan firman Tuhan malam hari ini, apapun bentuknya mengganggu konsentrasi kami bersatu hati hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat setiap kuasanya, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan akan jalannya pemberitaan firman Tuhan malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus Engkau bekerja, terus menjamah dan melembutkan setiap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Rekan-rekan dewasa muda yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, saya percaya kita tetap terus bersuka cita, kita mengucap syukur buat anugerah Tuhan malam hari ini. Saya dan saudara boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah persekutuan dewasa muda GPPS Jemaat Palu. Baiklah rekan-rekan dewasa muda yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan malam hari ini, tak lupa selaku koordinator, kami, baik saya, baik Kak Herman Pakaya, dan seluruh pengurus Persekutuan Dewasa Muda GPPS Palu mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun, tepatnya mulai tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 4 Juli. Ya, saya sebutkan namanya, yaitu kepada Saudara Eliaser Pongo, Saudara Hendy Chandra, Saudari Sarwati Podenge, Saudari Mailani Tobing, Saudari Henny Veronica, dan Saudari Julita Baturante. Baik, mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun saat ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat anugerah-Mu yang terus melimpah dalam kehidupan kami, dan secara khusus bagi saudara-saudara kami yang telah Engkau tambahkan usia 1 tahun. Kami tahu Tuhan, dengan bertambahnya usia 1 tahun, berarti kesempatan kami semakin berkurang. Dan kami percaya Engkau akan terus membawa saudara-saudara kami ini Tuhan, untuk lebih menghargai kesempatan anugerah-Mu berupa waktu yang Kau berikan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh memanage waktunya dengan baik dan mempertanggungjawabkannya dengan baik di hadapan-Mu. Dan kami percaya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau akan terus menerangi hati dan pemikiran mereka, terus membawa mereka berjalan di dalam rancangan-Mu. Apapun tipu muslihat iblis yang berusaha mengganggu kehidupan mereka, dalam masa single mereka atau bagi yang sudah berumah tangga, dalam rumah tangga mereka, apapun juga Tuhan tipu muslihat iblis dan panah apinya, kami patahkan kuasanya, hancurkan dalam nama Yesus. Tubuh jiwa roh mereka diberkati dalam nama Yesus. Apa yang menjadi kerinduannya kami percaya Engkau adalah sumber jawaban. Dan Tuhan Kau kiranya terus menyempurnakan rancangan-Mu dalam kehidupan mereka secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Malam hari ini dalam ibadah dewasa muda saya rindu menyampaikan firman Tuhan dengan tema bijaksana dan manajemen hidup. Iya, jadi ini sepertinya dua hal yang berbeda, tapi kita akan mendengarkan bersama-sama sebentar ini, bijaksana dan manajemen hidup.
sebenarnya ini masih to be continue ya, lanjutan daripada ibadah minggu yang lalu, minggu baru-baru ini, yaitu mengenai yang terpenting untuk dimiliki, yaitu memiliki hati yang bijaksana. Dan malam hari ini saya akan menyampaikan mengenai bijaksana dan manajemen hidup. Mari saya ajak saudara-saudara sekalian untuk membaca di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kita lanjut saudara, 1 Korintus 14 ayat 33. Demikian bunyi firman Tuhan dalam 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, minggu kemarin kita sudah bersama-sama mendengar dan kita merenungkan bersama mengenai arti bijaksana. Ya, kalau kita lihat dalam, saya ulang sedikit ya, mengenai apa yang disampaikan minggu kemarin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti arif atau bijaksana selalu menggunakan akal budinya, pandai dan hati-hati apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya. Nah, menurut firman, apa kata firman tentang bijaksana? Arti bijaksana menurut firman Allah bukan hanya sekedar kepandaian atau kecakapan saja, tetapi merupakan suatu ketaatan yang didasarkan dari pengertian, pemahaman yang baik terhadap firman Tuhan. Jadi saudara, siapakah orang yang bijaksana? Saya mengulang sedikit ya, seperti apa yang disampaikan minggu kemarin. Mazmur 119 ayat 97 sampai 98, pemazmur Daud berkata demikian, betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Dan saudara tahu, Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi saudara, siapakah orang yang bijaksana? Orang yang bijaksana adalah orang yang mencintai Taurat Tuhan. Orang yang mendengarkan perkataannya, mendengarkan firman-Nya, merenungkannya, memahaminya sepanjang hari dan melakukannya. Dan ini secara konsisten, ini secara terus-menerus. Sehingga dalam keseharian, apapun yang dia pikirkan, apapun yang dia putuskan, dan apapun yang dia lakukan, dasarnya adalah, dasar kebenarannya adalah firman Tuhan. Bukan kebenaran menurut konsep pemikirannya sendiri. Itulah orang yang bijaksana. Saudara, orang yang arif atau orang yang bijaksana, hidupnya pasti termanage. Inilah hubungannya. Orang yang bijaksana, orang yang arif, hidupnya pasti termanage. Mengapa? Karena seluruh aspek hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saya berkata seluruh aspek hidupnya berarti dalam keseharian. Apapun yang dia pikirkan, apapun yang dia putuskan, apapun yang dia lakukan dalam kesehariannya sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab mengajarkan seluruh aspek kehidupan kita. Apa yang tidak ada di Alkitab? Ya, semua ilmu ada di dalam Alkitab. Norma, etika, semuanya juga diajarkan dalam Alkitab. Jadi orang yang bijaksana, siapa orang yang bijaksana? Orang yang mencintai Taurat Tuhan. Orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kesehariannya. Nah, dengan demikian orang itu adalah orang yang hidupnya pasti termanage. Iya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang arif atau bijaksana, hidupnya pasti termanage. 1 Korintus 14 ayat 33 kita baca, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Jadi orang yang hidupnya tidak teratur, kalau kita membaca ini saudara perhatikan, Allah tidak menghendaki kekacauan. Ya, apa itu kekacauan? Dalam kehidupan sehari-hari, hidupnya tidak teratur, suka berantakan, suka menunda-nunda waktu, suka ribut, suka berkelahi. Nah, inilah kekacauan yang bisa terjadi dalam keseharian kita, dalam menjalani kehidupan kita.
Jadi orang yang hidupnya tidak teratur, yang suka berantakan, suka menunda waktu, hal-hal kecil suka ribut, suka berkelahi, saudara, orang tersebut adalah hidupnya tidak termanage. Berarti sama dengan tidak bijaksana. Kenapa saudara? Garis bawahi, orang yang bijaksana adalah orang yang mencintai Taurat Tuhan, mendengarkan, merenungkannya, dan melakukannya. Jadi, tadi saya katakan, orang yang bijaksana, orang yang arif, pasti hidupnya termanage. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang bijaksana, karena pasti hidupnya termanage, berarti dia memiliki manajemen hidup yang baik. Orang yang bijaksana memiliki manajemen hidup yang baik. Kenapa saudara? Karena dasar hidupnya adalah kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita mulai memahami apa arti manajemen hidup. Orang yang arif atau orang yang bijaksana pasti memiliki manajemen hidup yang baik. Apa artinya manajemen hidup saudara? Kalau kita membaca di Google ya, apa arti manajemen hidup, ilmu manajemen dan sebagainya, dari beberapa pendapat para ahli dapat kita simpulkan bahwa arti manajemen hidup adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mengelola dan mengawasi. Usaha berarti itu adalah merupakan suatu tindakan, adalah bagian kita, bukan bagiannya Tuhan. Selama kita hidup, manajemen hidup kita itu adalah bagiannya kita. Usaha untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mengelola dan mengawasi. Itulah kalau kita boleh simpulkan dari beberapa pendapat para ahli mengenai manajemen hidup, itulah arti manajemen hidup. Nah sekarang apa saja yang termasuk manajemen hidup? Manajemen hidup itu saudara meliputi yaitu manajemen waktu. Kita tahu setiap orang, saya dan saudara diberikan waktu yang sama. Satu hari berapa jam? 24 jam. Satu minggu berapa hari? 7 hari. Satu bulan berapa hari? 30 hari. Sama. Semua kita diberikan waktu yang sama. Minggu kemarin saya sudah menyampaikan bahwa waktu tidak akan terulang kembali. Waktu itu berbicara mengenai kesempatan saudara. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara untuk kita bisa pertanggungjawabkan nantinya kelak kepada Tuhan. Berapa lama kita menjalani kehidupan kita sampai saat ini? Semua perjalanan waktu itu kita akan pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Waktu itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Orang yang bijaksana hidupnya pasti termanage. Termasuk dalam hal waktu. Tidak sedikit pun kesempatan dia berikan kepada iblis. Kenapa saudara? Orang bijaksana, orang yang memanage hidupnya dengan baik, dia tidak akan pernah memberikan kesempatan kepada iblis. Ingat, kesempatan berbicara tentang waktu. Mengapa? Karena orang yang bijaksana, orang yang mencintai Taurat Tuhan dan merenungkannya dan rindu terus untuk melakukannya, dia tahu. Seperti apa yang dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 12. Ayat ini gampang sekali diingat. Wahyu 12 ayat 12 dikatakan demikian. Karena iblis turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudara, iblis tahu waktunya sudah singkat. Kita sebagai orang percaya, kita seharusnya lebih tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dengan demikian seperti apa yang saya katakan tadi, kita sebagai orang yang bijaksana, kalau kita memiliki hati yang bijaksana, mau hidup bijaksana, kita tidak akan sedikit pun memberikan kesempatan kepada iblis. Kesempatan berbicara mengenai waktu. Dan inilah yang harus kita manage dalam kehidupan keseharian kita. Tidak sulit kalau kita mau belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita. Kita mau belajar untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita tahu apa arti tujuan Tuhan menciptakan kita, kita punya tujuan yang selalu adalah hidup memuliakan Tuhan. Saudara, kalau di dalam Wahyu 12 ayat 12 dikatakan bahwa iblis turun dengan geramnya yang dahsyat. Pada masa-masa akhir ini, memang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, semuanya mulai tergenapi. Iblis turun dengan geramnya yang dahsyat. Kenapa saudara? Ia tahu waktunya sudah sangat singkat. Bahasa di sini mengatakan iblis baku riki. Iya, dia mau lebih dahulu. Dia mau duluan. Iya,
dia akan dapatkan sebanyak-banyaknya. Orang yang bisa dia atur, orang yang bisa dia pengaruhi, orang yang bisa dia seret untuk masuk kepada kebinasaan kekal. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa akibat jika kita hidup tidak ada manajemen hidup? Apabila hidup tanpa manajemen hidup, maka hidup ini akan terjadi kekacauan. Baik itu bagi saudara-saudara yang masih single, karena ini tingkat dewasa muda ya. Ada yang masih single, ada yang sudah berumah tangga, keluarga-keluarga muda. Baik saya dan saudara, kalau kita nggak punya manajemen hidup, hidup tanpa manajemen, maka akan terjadi kekacauan. Iya. Sedangkan dalam 1 Korintus 14 ayat 33, Paulus berkata kepada jemaat Korintus, Allah tidak menghendaki kekacauan. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang bijaksana, firman ini yang kita lakukan dalam keseharian kita. Dari pagi bangun tidur sampai malam kita mau tidur kembali, apa yang Tuhan inginkan, apa yang menjadi perintah Tuhan, di antaranya Allah tidak menghendaki kekacauan. Dengan demikian, kita harus memanage kehidupan ini. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan orang yang bijaksana, orang yang arif. Kenapa? Paling gampang memahami arti bijaksana. Siapa orang yang bijaksana? Orang yang mencintai Taurat Tuhan. Mendengar firman-Nya, merenungkannya, bukan hanya sekedar mendengar, bukan hanya sekedar merenungkan, bukan hanya sekedar pintar, bukan hanya sekedar tahu tentang firman Tuhan, dan melakukannya. Kapan melakukannya, saudara? Secara konsisten, dalam keseharian. Apabila ini terjadi dalam kehidupan seseorang, dia adalah seorang yang bijaksana. Karena Yesus sendiri mengatakan, siapa yang mendengar akan perkataanku dan melakukannya, dia adalah orang yang bijaksana. Kalau dalam keseharian kita, dari pagi bangun tidur sampai malam kita tidur kembali, dan selalu firman yang ada dalam hidup kita, yang mewarnai hidup kita, yang mewarnai pikiran dan perasaan kita, sehingga akhirnya menghasilkan suatu tindakan perbuatan dalam kehidupan kita sehari-hari, dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan, dia adalah orang yang bijaksana. Maka tadi saya katakan di awal, saudara, bahwa orang yang bijaksana pasti hidupnya termanage. Saya berkata pasti, karena itu kebenaran firman Tuhan. Semua firman, dia akan berusaha untuk melakukannya. Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Orang yang bijaksana, hidupnya pasti termanage, dan hasilnya dia menjalani hidupnya dengan limpah damai sejahtera. Ini kebenaran firman, saudara. Mengapa ada orang yang hidup tanpa manajemen hidup? Kalau kita melihat dalam keseharian, baik di dalam rumah, di sekitar kita, mungkin di saat kita keluar, di jalan, dimanapun kita melihat, ternyata tidak semua orang mau belajar memiliki manajemen hidup. Dan muncul pertanyaan, mengapa ada orang yang hidupnya tanpa manajemen hidup? Sederhana, saudara. Kembali jawabannya adalah seperti tadi. Karena hidupnya, saya nggak katakan tidak ya, karena kurang bagus kalau saya berkata tidak. Mungkin dia mencintai, dia tahu firman, tapi dia belum mau melakukannya. Maka saya berkata, mengapa ada orang yang hidupnya tanpa manajemen hidup? Sederhana, karena hidupnya kurang bijaksana dan tanpa tujuan. Sekali lagi saya ulang, saudara, mengapa ada orang yang hidupnya tanpa manajemen hidup? Bahkan terkadang pakai bahasa rohani, kita mengalir saja. Padahal bukan mengalir, saudara. Ta'anyur, hanyut, ya kan? Karena hidupnya kurang bijaksana. Mungkin dia belajar mencintai firman Tuhan, tapi ya sebatas dia tahu, dia renungkan, tapi sulit untuk dia lakukan. Maka saya nggak berkata tidak, tapi saya berkata karena hidup orang tersebut kurang bijaksana dan tanpa tujuan. Sedangkan ada tujuan Allah menciptakan saya dan saudara, yaitu untuk kemuliaan-Nya. Yesaya 43:7 berkata, yang kuciptakan untuk kemuliaan-Ku. Setiap kita diciptakan, saudara, ada tujuan Allah untuk kemuliaan-Nya. Sehingga dalam segala aspek hidup kita, kita bisa memuliakan Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan lewat kehidupan kita. Saya berikan contoh seperti apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 14 ayat 33.
sehubungan dengan manajemen waktu, kesempatan yang Tuhan berikan, ayat itu berkata, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Saudara lihat gambar ini. Iya. Apabila di dalam keseharian kita tidak menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing, berarti tidak ada manajemen, tidak termanage. Dari gambar ini, mungkinkah saya dan saudara berkata, gambar ini menunjukkan adalah orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang bijaksana. Saya yakin di saat kita menyaksikan gambar ini kita tahu. Dan kembali kepada arti firman, arti bijaksana menurut firman Tuhan adalah bukan hanya sekedar kepandaian, kecakapan. Karena orang yang pandai memanage pekerjaannya belum tentu dia bijaksana. Karena orang yang pandai atau cakap mengatur keluarganya belum tentu dia bijaksana. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan berkata, orang yang bijaksana adalah orang yang mencintai Taurat Tuhan. Berarti firman itu adalah dasar bagi kehidupannya. Firman itu adalah kebutuhan. Dan dia hanya mau melakukan segala sesuatunya apa kata firman. Bukan apa menurut konsepnya sendiri, dan bukan apa menurut kata orang, tapi apa yang firman Tuhan katakan. Dan firman itu selalu dia renungkan dalam kehidupannya, dan dia lakukan dalam kesehariannya. So jamnya bangun, dia kurang toki palu itu jam. Ya, padahal seorang laki-laki pagi bangun, bekerja, kodrat, ya kan? Tanggung jawab dalam dunia pekerjaan. Istri yang harus bekerja, sehingga di rumah terjadi percekcokan. Inilah yang dibilang dengan kekacauan, saudara. Sehingga anak-anak yang mendengar itu kurang tutup telinga. Iya, dan sangat tidak menjadi berkat. Sedangkan dalam keseharian kita, bagi yang sudah berumah tangga, anak-anak harus bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus melalui kehidupan kita orang tuanya. Jadi tantangan bagi kita para orang tua, bagaimana kita memiliki hati yang bijaksana. Kita mencintai firman-Nya, merenungkannya, dan melakukannya. Dan biar dalam keseharian, anak-anak boleh melihat siapa Tuhan Yesus melalui kehidupan kita, keteladanan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Manajemen waktu secara pribadi, saudara. Manajemen waktu bisa secara pribadi, bisa juga secara kebersamaan. Secara pribadi, baik saudara yang single maupun yang sudah berumah tangga, kita menggunakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik. Apalagi kita tahu ini masa-masa akhir, kita membawa roh kita. Kita terus memelihara roh kita, semakin intim dekat dengan Tuhan. Dibutuhkan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kenapa saudara? Kita melekat dengan pokok anggur itu, maka kita sebagai ranting-rantingnya ini punya kekuatan dalam menjalani hari-hari. Dengan kita dekat intim dengan Tuhan, saudara tahu kita akan menjadi orang yang bijaksana. Dan iblis tidak akan mudah mengecoh kita, mengalihkan perhatian kita, membawa kita keluar daripada rancangan Allah. Tidak akan pernah berhasil. Karena kita memiliki suatu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Persekutuan pribadi itu jangan pernah saudara tiadakan. Berbicara persekutuan pribadi, tidak mutlak. Setiap hari saudara harus masuk di kamar khusus, terus berdoa dengan kusuk, ya. Nanti itu akhirnya menjadi sesuatu yang agamawi. Iya, dalam situasi atau apapun juga, memang itu diperlukan saudara, waktu khusus dengan Tuhan. Tapi dimanapun kita berada, situasi kondisi apapun, bahkan dalam segala aktivitas apapun, kita tetap bisa connect, komunikasi dengan Dia. Itu waktu yang kita pergunakan. Kenapa? Karena inilah yang menjadi kekuatan dalam hidupku. Aku membutuhkan Engkau Tuhan. Kalau kita mencintai seseorang, kita akan pasti suka untuk berkomunikasi. Lanjut. Secara kodrat, laki-laki harus bekerja. Nah, gambar yang saya berikan kepada saudara, ini adalah laki-laki yang luar biasa dalam menjalankan tanggung jawabnya. Ya, dari pagi hari sampai malam dia mau tidur, dia lakukan tanggung jawabnya. Baik yang single maupun yang sudah berumah tangga, kodrat laki-laki adalah bekerja. Saudara harus meniti masa depan. Di saat berumah tangga, saudara harus menafkahi dalam hal finansial. Dan itu salah satu kodrat di mana saudara bisa menjadi berkat bagi istri dan anak-anak. Istri juga tidak lepas daripada hal tanggung jawab. Ya, baik yang single maupun yang sudah berumah tangga, kodrat seorang perempuan saudara minimal tahu apa itu urusan perempuan.
walaupun belum berumah tangga, ya kan, membersihkan rumah, memasak dan sebagainya. Baik yang sudah bekerja pergi lagi ke kantor bekerja gitu kan. Nanti kalau sudah berumah tangga seperti gambar ini saudara, satu bagendong, satu menjawab pertanyaan anak yang lagi bertanya, satu tangan di panci, telinga menempel handphone. Nah, serba menjadi handyman dan handy woman. Orang-orang yang menggunakan kesempatan atau yang menggunakan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupannya, memanage waktunya, kesempatan yang Tuhan berikan. Berikutnya, saya senang dengan gambar ini. Dari beberapa waktu yang lalu saya melihat gambar ini, saya sering tertawa sendiri. Dan saya benarkan saudara, zaman saya waktu kecil, itu gambar kongguan itu hanya ada di sebelah kiri. Iya, yang dikatakan dulu, ya kan? Itu setahu saya gambarnya kue kongguan yang di black gitu ya. Iya, jadi seorang ibu makan bersama dengan dua anaknya, ada satu komunikasi, masing-masing senyum dengan menikmati suatu kebersamaan yang luar biasa dalam keluarga. Tapi saudara katanya sekarang jadi berbeda. Saudara perhatikan gambar itu bisa berbeda. Kreatif sekali yang membuat ini gambar. Itu ibu sudah tidak melayani anaknya menuangkan teh dan sebagainya, tapi pegang gadget. Masing-masing anak juga pegang gadget. Makanya dikatakan gadget itu mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Padahal saudara ini adalah masalah sepele, tapi ini adalah waktu yang harus kita pertanggungjawabkan. Ini merupakan manajemen waktu yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kebersamaan dengan anak-anak itu saudara jangan anggap remeh, karena rumah itu harus merupakan pendidikan bagi anak-anak. Di sekolah mereka memang dididik, mereka sekolah, tapi saudara waktu mereka lebih banyak di rumah. Jadi peran orang tua dalam mendidik anak itu sangat penting. Dan waktu itu Tuhan sudah berikan kepada kita, dan itu kita akan pertanggungjawabkan. Didikan tidak selamanya dalam hal yang serius, tapi di saat kita berkomunikasi, kita bercakap-cakap, firman kita landingkan. Dasar kebenaran firman Tuhan, dasar kebenaran firman Tuhan kita letakkan kepada anak-anak kita. Sehingga mereka terus bertumbuh menjadi anak-anak yang tahu kebenaran firman. Dan akhirnya mereka juga menjadi anak yang arif, anak yang bijaksana. Kenapa saudara? Dalam kesehariannya firman yang dia lakukan. Seharusnya dengan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Tuhan mengendaki situasi yang seperti ini. Gambar-gambar ini saudara saya berikan untuk membantu saudara. Bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana. Kita memanage kehidupan kita melalui waktu kesempatan yang Tuhan berikan. Baik yang masih single, mungkin ke depan rancangan Tuhan memberikan pasangan hidup yang sepadan dengan saudara. Baik yang sudah berumah tangga, inilah manajemen waktu kebersamaan yang Tuhan rindukan dalam keluarga kita. Di saat makan kita harus punya suatu tata tertib. Saya sangat setuju. Di saat makan gadget harus diletakkan, kecuali penting. Saya sendiri begitu saudara. Kecuali penting, saya melihat ada WA yang harus dibalas, yang menyangkut pelayanan, penting, saya harus balas. Tapi kalau tidak, saya pending. Iya, saya ajar kepada anak kami Jaden juga, di saat makan, tinggalkan gadget. Kita makan bersama-sama, ngobrol bersama-sama, karena itu penting. Dan itu bagi kita para orang tua, itu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yang sebelahnya lagi, mesbah keluarga. Saudara, itu penting. Saya bersyukur walaupun saya dari keluarga broken home, ibu saya selalu menekankan tentang mesbah keluarga. Dan itu saya aplikasikan sampai sekarang, karena saya mengalami saudara. Di tengah-tengah keluarga broken home, walaupun ibu saya keras, tapi mesbah keluarga itu berkesan sekali dalam hidup saya. Mesbah keluarga itu membuat satu chemistry satu sama lain, keintiman, kedekatan antara seorang anak dengan seorang tua, seorang ibu, antara kami bersaudara. Dan akhirnya di situ kami bisa sharing firman bersama-sama yang tidak pernah terlupakan. Apa yang kami sharingkan, apa yang kami baku saya doakan, tapi konteksnya adalah firman. Bagaimana dari kecil saya bisa nggak bisa berapa kata, pokoknya berdoa secara bergantian. Akhirnya saya mendapat pembelajaran dari rumah. Pendidikan dari rumah, bagaimana saya belajar berdoa kepada Tuhan dengan kata-kata apa yang bisa saya katakan. Dan ini saudara luar biasa sekali, dampaknya luar biasa. Bagi rekan-rekan dewasa muda yang sampai saat ini dalam rumah tangga dan keluargamu belum ada mesbah keluarga, saya menghimbau, buatlah mesbah keluarga. Karena itu penting. Bagaimana saudara membangun hubungan suatu komunikasi dengan kasih agape.
yaitu kasih daripada Kristus. Suami istri, orang tua dengan anak, itu luar biasa saudara. Dan ini merupakan kesempatan yang Tuhan mau kita manage, kita kelola. Seringkali kita abaikan hal ini. Karena kita berpikir manajemen itu selamanya adalah dalam hal keuangan dan sebagainya. Enggak, dalam perkara-perkara kecil ini, semua ini ada dalam kebenaran firman Tuhan. Kita punya kesempatan juga untuk bermain dengan anak-anak. Masa-masa social distancing ini, beberapa kali saya sudah sampaikan, banyak orang tua mengeluh, padahal seharusnya saudara bersuka cita. Saudara bersyukur, karena ini adalah kesempatan emas. Iya, kesempatan kebersamaan dengan suami dan istri. Bisa berkomunikasi, bisa tertawa bersama, bisa bermain bersama, menyimpan bersama. Itu adalah suatu kesempatan yang luar biasa saudara. Dan saudara tahu dampak bagi anak-anak kita itu luar biasa. Disitulah mereka menemukan siapa pribadi Kristus. Karena mereka mengalami, mereka merasakan kasih, mereka mengalami sukacita, damai sejahtera. Mereka lihat Yesus langsung? Enggak. Mereka lihat dari kita orang tuanya. Mereka lihat dari kita keseharian. Dan inilah yang saya katakan tadi, bahwa ini kesempatan yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Yang seringkali kita abaikan karena kita anggap ini adalah hal yang sepele. Padahal saudara, ini yang berarti. Dan ini yang seringkali iblis bertepuk tangan. Karena kita sudah terkecoh. Dan kita melupakan bagian ini. Ini adalah merupakan salah satu bagian manajemen waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita pertanggungjawabkan nanti. Berikutnya, selain manajemen waktu, yaitu manajemen keuangan. Sekali lagi saya baca 1 Korintus 14 ayat 33, saya akan kumandangkan berkali-kali supaya saudara tahu, inilah firman Tuhan. Dikatakan Allah tidak menghendaki kekacauan. Jadi jangan pernah ada kekacauan, jangan pernah ada hal-hal yang berantakan, hal-hal yang tidak mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Allah tidak menghendaki. Tetapi yang Allah kehendaki adalah damai sejahtera dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Kapan saudara? Setiap saat. Selama kita hidup di dalam dunia ini yang penuh dengan air mata, penuh dengan persoalan, perselisihan, penuh dengan penderitaan. Tapi Allah mau di tengah-tengah situasi dunia yang seperti itu, damai sejahtera itu terus melimpah dalam hidup kita. Bukan kekacauan. Tidak tunggu nanti di sorga saudara mengalami damai sejahtera. Selama kita hidup di bumi ini, Tuhan mau kita limpah dengan damai sejahtera. Bagaimana caranya saudara? Hiduplah menjadi orang yang arif, bijaksana. Mencintai firman-Nya, merenungkannya, dan melakukannya dalam keseharian, sehingga tidak ada kekacauan dalam kehidupanmu, tidak ada kekacauan dalam kehidupan saya dan saudara, tapi limpah damai sejahtera. Kenapa? Karena hidup kita termanage secara pasti. Kalau kita hidup bijaksana, hidup kita pasti akan termanage. Baik itu meliputi manajemen dalam hal waktu, kesempatan yang Tuhan berikan, yang harus kita pertanggungjawabkan nantinya kepada Dia. Juga berikutnya adalah manajemen keuangan. Tidak ada bagian kehidupan yang tidak membutuhkan keuangan saudara. Kalau ada orang berkata saya tidak butuh uang, mungkin dia punya maksud dia tidak mau mencintai uang lebih dari segalanya. Tapi semua manusia butuh uang. Dalam segala kehidupan kita dibutuhkan, ada suatu cost, ada suatu biaya yang harus dikeluarkan. Makanya firman Tuhan menegaskan juga bahwa setiap orang harus bekerja. Kalau tidak bekerja janganlah dia makan. Ada hukum-hukum, ada suatu pengajaran-pengajaran, norma-norma, etika-etika yang lengkap yang ada di dalam firman Tuhan. Manajemen keuangan. Saudara, dari kecil kita mempelajari 3 hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita memiliki 3 kebutuhan. Kalau dulu saya ditekankan 2, rupanya akhirnya berkembang ya. Seiring dengan waktu berjalan, masa berjalan, sekarang menjadi 3. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Yang ketiga ini sekarang berkembang dengan seiring waktu, kebutuhan tersier. Ya, saya lebih titik berat ke yang kedua saja. Karena kebutuhan tersier itu rata-rata di kalangan menengah ke atas. Yang paling banyak di antara kita adalah kebutuhan yang pertama dan yang kedua. Saudara, apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok yang mutlak harus dipenuhi selama kita hidup di dunia ini. 3 kebutuhan pokok yang ada, yang kita kenal dari kecil, yaitu sandang, pangan, papan.
Sandang apa yang kita pakai, pangan apa yang harus kita makan, papan tempat kita untuk berteduh. Kendati gubuk-gubuk, papan. Rumah-rumah yang bagus istilahnya juga papan, maksudnya adalah rumah, tempat untuk kita bisa berteduh, kita bisa hidup sehat. Iya, sandang, pangan, papan, kebutuhan pokok. Sekunder itu adalah kebutuhan tambahan. Apabila kebutuhan pokok ini sudah terpenuhi, patutlah, okelah, wajarlah kalau kita mulai memenuhi kebutuhan sekunder. Karena itu adalah kebutuhan tambahan, berarti sesuatu yang bukan pokok. Nah saudara, dalam tersier, saya jelaskan sedikit tersier. Tersier ini apabila kebutuhan sekunder, kebutuhan tambahan ini sudah terpenuhi, ya berarti ada suatu peningkatan finansial yang luar biasa, berkat Tuhan yang luar biasa. Tersier ini saudara lakukan kebutuhan tersier, kebutuhan untuk memiliki, membeli sesuatu yang berbicara mengenai barang-barang mewah, saudara. Iya, karena yang sekunder sudah terpenuhi tadi. Maka saya berkata tadi, saya lebih titik berat kepada primer dan sekunder dulu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, rekan-rekan dewasa muda yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Sepertinya adalah pelajaran SD kita dari dulu. Tapi marilah saat ini kita renungkan. Kenapa saudara saya terbeban menyampaikan hal ini dan menyinggung hal ini? Karena dalam masa-masa pandemi ini, seringkali konflik-konflik terjadi dalam kehidupan rumah tangga akibat hal ini. Akibat hal ini. Dan sebagai hamba Tuhan, saya juga menghendaki di antara jemaat GPPS Palu, pahamilah hal ini sehingga tidak mengalami dan jangan sampai terjadi konflik akibat tidak memahami hal ini. Akhirnya iblis yang punya kesempatan. Ingat, iblis bekerja dengan geramnya karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Di antaranya dalam manajemen hidup ini, yaitu menyangkut keuangan. Konflik-konflik yang terjadi dalam rumah tangga antara suami dengan istri itu seringkali dalam pelayanan konseling juga, khususnya dalam masa-masa pandemi ini saudara, akibat bukan tidak tahu, seringkali sudah tahu, tetapi itu tadi tidak hidup bijaksana. Maka saya katakan orang yang bijaksana, manajemen hidupnya pasti baik dan hidupnya pasti termanage, gitu. Apa tidak hidup bijaksana? Arti bijaksana mencintai firman Tuhan, mencintai Taurat Tuhan, merenungkannya, setelah dia mengerti, dia melakukannya, dia mengaplikasikannya. Manajemen dalam keuangan ini saudara, kita kembali kepada dasarnya selain firman Tuhan, tentang apa yang kita pelajari selama di dunia ini, yaitu ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer itu kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan. Ini mutlak harus dipenuhi. Dan apabila ini sudah berlebihan, sudah memenuhi syarat, sudah memungkinkan untuk kepada kebutuhan sekunder, tidak salah kalau kita membeli atau melakukan atau memiliki kebutuhan-kebutuhan sekunder itu. Kenapa? Karena yang primer sudah terpenuhi. Ya, bahkan lebih. Dan kita bisa memiliki kebutuhan sekunder, apalagi kebutuhan sekunder itu kalau kita pakai untuk pelayanan, untuk memuliakan Tuhan, bukan hanya untuk prestis diri, bukan gitu. Nah, inilah seringkali konflik-konflik yang terjadi karena kita tidak bisa memanage yang bujang-bujang. Ya, ada istilah bujang, ada istilah lajang. Cuma agak susah nih kalau di Sulawesi. Karena lajang itu ada ikan namanya ikan lajang gitu ya. Ada ikan katombo, ada ikan lajang gitu ya. Tapi secara umum lajang itu adalah orang yang belum menikah gitu ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, baik yang bujang, baik yang lajang, mungkin belum tertantang. Manajemen ini berlaku kepada semua kategori. Baik kategori yang masih single maupun juga yang sudah berumah tangga. Setiap kita orang percaya saudara. Ingat, kita hidup dengan tujuan nama Tuhan dipermuliakan dalam segala aspek hidup kita. Sehingga kita harus pintar-pintar memanage. Selain memanage waktu, manage keuangan saudara. Saudara kerja, setiap bulan ada gaji. Ya, kita belajar selama kita sekolah dari SMP, SMA, ilmu sosial ya.
ilmu sosial yang diajarkan, yaitu jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Biasanya yang bujang-bujang, yang lajang-lajang nggak pusing, ya kan? Gaji bulan ini habis untuk bulan depan, karena bulan depannya akan terima lagi gaji. Setelah itu habis lagi untuk bulan depan. Apa juga mau dipikir, gitu ya? Yang penting cukup untuk bayar kos, yang penting cukup untuk makan. Kepingin makan apa beli. Sekarang kan banyak pesan-pesan online kan, ya kan? Semua kepingin dicicip dan sebagainya. Sekarang banyak juga jualan-jualan online, Shopee lah dan sebagainya lah. Aduh, saya kurang tahu itu di antaranya. Nah, saudara, tidak terfikir, tidak tertantang, gitu. Pokoknya hari esok adalah hari esok, jangan dipikirkan sekarang. Ini manajemen yang buruk sekali. Dan saudara tahu dampaknya bukan untuk kita saja. Akhirnya sebagai orang percaya, kita hidup tidak memuliakan Tuhan. Apalagi kalau sampai terjadi utang mengutang. Dan yang lebih parah lagi, bawa utang sama orang, bawa utang sama teman, tapi tidak merasa bawa utang. Tapi setelah itu dia bisa mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Jadi saudara, orang yang diutang ini jadi pastiu begitu. Karena yang dilakukan itu apa begitu ya. Nah, inilah hidup yang tidak memuliakan Tuhan. Padahal kita mau hidup memuliakan Tuhan, kita anggap itu hal sepele dalam segala aspek kehidupan kita. Makanya saudara, minggu kemarin saya katakan yang terpenting untuk dimiliki itu adalah hati yang bijaksana. Dengan memiliki hati yang bijaksana, kita memiliki segalanya, termasuk hidup yang kekal. Sangat tepat doa Musa. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Perhatikan, berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara, manage itu. Tadi dikatakan manajemen hidup itu adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan dengan mengelolanya dan mengawasinya. Mengawasinya itu berarti mengevaluasinya, gitu ya. Dikelola saudara, dikelola, gitu. Usaha, ada usaha dari kita untuk mengelolanya, memanagenya. Tujuannya apa sih? Dipertanggungjawabkan, gitu. Kepada siapa? Kepada Tuhan kita. Berkat-berkat yang kita peroleh, kita harus bijaksana. Mana 10% untuk Tuhan, kita kembalikan milik Tuhan. 90% yang Tuhan percayakan kepada kita, kita manage. Makanya seringkali saya berkata, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya nggak pernah mengatakan untuk saya, orang yang rajin memberikan persepuluhan, termasuk orang yang cinta Tuhan. Karena setelah saya memahami dasar-dasar kebenaran firman Tuhan, 90% yang diberikan kepada kita, memang kita kasih habis 90% untuk kebutuhan kita, untuk kepentingan kita, nggak masalah, tidak berdosa. Karena Tuhan sudah percayakan. Tetapi dari 90% yang Tuhan berikan, kita manage dengan baik. Kita manage dengan baik, bagaimana akhirnya Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita lewat 90% itu. Itulah yang saya katakan, kita adalah orang yang bijaksana, kita adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. 90% yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, kita gunakan untuk apa? Membangun kerajaan kita sendiri? Atau kita juga membangun kerajaan Allah? Makanya seringkali kalau saya berdoa saudara, saya selalu berdoa, Tuhan berkati kami. Saya nggak minta berkat kesehatan saja saudara. Iya. Pertama minta berkat kesehatan, dengan tubuh yang sehat, ada banyak hal yang kita bisa lakukan, kita bisa menghasilkan. Setelah itu saudara, berkat finansial, curahkan Tuhan. Saya nggak minta dicurahkan berkat finansial untuk hal-hal yang supaya kami sekeluarga bisa begini, itu sih salah satunya. Tetapi yang saya tidak pernah lepas daripada ucapan doa yang saya ucapkan, baik dalam mesbah keluarga, baik saya pribadi, Tuhan berkati finansial kami, baik saya maupun juga Bapak Jaden ya gitu. Dengan berkat yang tercurah, saya selalu berkata, ada banyak hal yang kami bisa lakukan untuk Engkau Tuhan. Karena hidup kita ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Dengan kita tidak ngutang-ngutang, kita memuliakan Tuhan. Berarti manajemen hidup kita bagus.
Dalam 1 bulan kita bisa manage dengan bagus, sehingga nggak perlu ngutang-ngutang. Kita nggak perlu minta belas kasihan orang, sehingga untuk bayar kontrakan dan sebagainya. Berarti kita mempermuliakan nama Tuhan. Dengan berkat yang tercurah, kita manage dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Setelah berkat mulai berlebih, kita memiliki membeli kebutuhan sekunder. Di antaranya apa? Beli mobil misalnya kan gitu. Jangan pernah beli mobil hanya karena lihat saudara punya teman-teman punya mobil. Ayo pap, beli jo mobil, kasihan, bikin malu saja. Sekian lama kita menikah, coba lihat itu si A si B sudah punya mobil, kedoda naik mobil, masa kita tidak pakai mobil? Jangan saudara, itu sekunder. Apabila kebutuhan, saya katakan jangan itu, maksudnya apabila kebutuhan primer itu belum bisa berjalan dengan stabil dan belum berkelebihan, berarti ada sisa dari kebutuhan primer yang berkelebihan, jangan saudara cepat-cepat untuk membeli yang sekunder. Karena itu akan membuat saudara mengalami kesulitan, akhirnya terjadilah kekacauan. Apa kekacauan yang pertama? Konflik biasanya antara suami dengan istri. Itu saya lalu bilang kan, kita belum bisa beli mobil, ngana yang ngotot untuk minta beli mobil. Kita belum bisa beli motor, ngana yang ngotot untuk tambah motor, padahal motor 1 cukup. Akhirnya sekarang kesulitan bayar kredit motor. 1 bulan uang belum selesai untuk kebutuhan primer, sudah habis. Bayar kredit motor, 2 motor dan sebagainya. Pak, minta dong uang belanja. Manajemen dalam hal keuangan. Bagaimana kita bijak dalam memanage keuangan kita sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, ini kelihatannya sepele, tapi saudara tahu tidak, inilah juga yang membuat iblis menang bersukacita. Perkara yang sepele seringkali kita abaikan. Kita memikirkan hal-hal yang rutinitas, hal-hal yang agamawi antara kita dengan Tuhan. Padahal saudara, Tuhan tidak butuh itu. Tuhan butuh hati kita, hidup kita, hati yang bijaksana. Kita mencintai firman-Nya, kita melakukan firman-Nya. Itulah bukti kita mengasihi Tuhan. Sampai kepada hal-hal yang terkecil ini. Miliki manajemen hidup yang baik. Dengan diawali, hiduplah arif, hiduplah bijaksana, cintailah firman. Renungkan, lakukan. Setiap kali saudara mau mengambil keputusan akan segala sesuatu, dalam keseharian saudara, dasar firman-Nya apa? Dasar kebenaran firman-Nya apa? Itu yang kita lakukan. Karena pasti akan mendatangkan damai sejahtera, bukan kekacauan. Baik itu antara rumah tangga, baik itu antara relationship dengan sahabat-sahabat kita. Setiap orang boleh melihat siapa Yesus dalam hidup kita. Apabila kebutuhan primer ini sudah dicukupkan dan berlebihan, saudara mau kepada yang sekunder, tidak salah, justru nama Tuhan dipermuliakan. Berapa kali saya juga berkata, luar biasa ya, saya menyaksikan si A ini dari nol kehidupannya. Saya kenal dari masa remaja, kaum muda dari nol. Sekarang Tuhan berkati sampai dia berumah tangga luar biasa. Karena saya tahu memang dari sejak remaja sampai kaum muda, dia cinta Tuhan, dia rajin. Karena itulah kebenaran firman Tuhan. Lah saudara, berarti si A itu hidupnya sudah memperlihatkan nama Tuhan. Karena saya sendiri aja bisa mengakui luar biasa dia. Dan saya melihat kebenaran firman memang orang yang cinta Tuhan plus rajin. Gak cukup sampai di situ saudara, rajin gak ulet belum tentu berhasil juga. Plus ulet diberkati Tuhan. Bukan cuma kesehatannya, finansialnya. Bukan cuma kebutuhan primer dia bisa cukupi. Dia more and more and more. Dari rumah kontrak, dia beli perumahan yang kacili, sampai beli rumah yang bagus. Dan betul-betul suatu rumah yang bukan cuma layak tapi mewah. Gak ngutang saudara. Dan tidak berbuat curang. Tapi betul-betul karena bijaksana. Hidupnya termanage. Nah, yang seperti itulah yang boleh kita tiru. Yang bisa memberkati kehidupan kita. Dalam masa-masa pandemi ini saudara, ada dampak-dampak yang dialami. Ya, ada yang dirumahkan dan sebagainya gitu ya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, terkadang ini yang saya memperhatikan tidak menjadi suatu kesaksian. Sepertinya mengalami dampak daripada masa pandemi, yaitu dirumahkan dan sebagainya. Tetapi
hidupnya nggak sepadan. Jadi seakan-akan dalam hal keseharian mengalami kekurangan, tapi saudara, dia belanja online, dia bisa punya baju yang bagus, ada apa yang bagus dia juga beli dan sebagainya gitu. Sehingga sampai ada anak-anak tuannya berkata, bagaimana dia katakan kekurangan, sedangkan hidupnya dia konsumtif. Ya, yang sekunder-sekunder dibeli. Mana tidak mau kekurangan, saudara. Sang suami tak berdaya. Mau dibicarakan pasti ribut. Akhirnya terpaksa ngutang. Akhirnya terpaksa kekurangan. Kasihan. Yang mengalami dampak siapa, saudara? Anaknya. Harusnya anak-anak itu mengalami hidup layak. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Sebisa mungkin jangan sampai anak-anak kelaparan. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dan itu yang saya katakan di awal tadi. Itulah kesempatan jadi orang tua yang kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, saudara. Jangan jadi orang tua, ya memang kita begini, kamu anak-anak hidup apa adanya. Kita harus tertantang. Selagi kita masih bisa bekerja ulat, kita harus hidup bijaksana. Dengan demikian kita punya manajemen yang bagus. Pasti anak-anak kita juga akan limpah dengan damai sejahtera. Bukan hidup dalam kemewahan. Saya tidak berkata hidup dalam kemewahan, saudara. Tapi minimal anak-anak itu adalah tanggung jawab kita. Kebutuhan sekolahnya, jangan sampai dia malu, dipanggil guru berapa kali akibat tidak bayar uang sekolah karena orang tua tidak mampu bayar. Itu tanggung jawab kita orang tua. Jangan sampai dia merasa, kenapa ya orang tuaku percaya kepada Yesus, tetapi sepertinya Yesus tidak ada. Hidup kami seperti ini saja. Dia nggak pernah mengalami. Setiap hari ribut. Siapa itu Yesus? Akhirnya anak ini jadi tanda tanya dengan Yesus. Dia nggak kenal siapa Yesus. Bahkan mungkin dia tidak mengakui siapa Yesus. Kenapa, saudara? Lewat kehidupan orang tuanya. Jadi inilah tanggung jawab melalui kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Hiduplah bijaksana. Hiduplah bijaksana. Cintai firman. Renungkan firman itu dalam keseharian saudara dan lakukan. Jadi apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita putuskan, apapun yang kita lakukan, dasar kebenarannya adalah firman Tuhan. Maka saya dan saudara akan memiliki manajemen hidup yang baik. Tanpa saudara berusaha untuk formatkan secara khusus, tapi terlebih dahulu hidup bijaksana ini yang saudara akan kejar untuk miliki, manajemen hidup itu akan berjalan, saudara. Kenapa? Firman Tuhan mengajarkan tentang manajemen hidup. Kalau kita belajar firman Tuhan, kita akan belajar dan melakukan manajemen hidup. Orang arif atau bijaksana dalam kesehariannya, apapun yang dia pikirkan, putuskan, lakukan, dasar semuanya adalah firman Tuhan. Dengan demikian, hidupnya pasti termanage. Dan dampaknya apa, saudara? Hidup kita limpah dengan damai sejahtera. Tidak sedikit pun kita memberikan kesempatan kepada iblis untuk bertepuk tangan. Dan dia tidak akan pernah berhasil untuk membawa kita keluar daripada rancangannya. Dan dia tidak akan pernah berhasil menimbulkan kekacauan dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam rumah tangga kita, pelayanan kita. Kenapa? Karena kita belajar hidup bijaksana dan memanage kehidupan kita dalam keseharian kita, sehingga tujuan Allah menciptakan kita betul-betul terjadi, terlaksana dalam hidup kita, yaitu dalam keseharian kita, kita mempermuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, inilah firman Tuhan, kiranya boleh memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu berupa waktu, kesempatan yang Kau berikan kepada kami malam hari ini boleh bersama-sama beribadah dalam persekutuan dewasa muda GPPS Jemaat Palu. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, Engkau ada bersama kami. Engkau hadir dan Engkau melawat kami. Allah Roh Kudus terangi hati dan pemikiran kami, sehingga apa yang kami dengar saat ini bukan hanya sekedar kami dengar, tapi kami mau belajar Tuhan. Kami terus merenungkannya dan mengaplikasikan, menerapkan, melakukan dalam kehidupan kami, bahkan secara konsisten Tuhan. Kami mau menjadi orang yang bijaksana, dan kami mau memanage kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga dengan demikian Tuhan, hidup kami akan limpah dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan dimanapun kami berada, setiap orang boleh melihat siapa Yesus dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, Engkau Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin.
Kami bersyukur Tuhan, ibadah kami telah berakhir pada saat malam hari ini, tapi kami percaya Allah Roh Kudus, Engkau akan terus menyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan Engkau akan terus memberikan pengertian kepada kami untuk terus memahami akan kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan, dan biarlah Engkau terus menuntun langkah-langkah kami, untuk kami terus boleh berjalan dalam rancangan-Mu, dan kami terus menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Karena firman-Mu lah yang kami lakukan dalam kehidupan kami, dan kami terus memanage apapun yang Kau percayakan dalam kehidupan kami, sehingga pada akhirnya kami boleh pertanggungjawabkan kepada-Mu Tuhan. Sampai Engkau datang kedua kalinya, semuanya kami bisa pertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, memberkati saudara kami dewasa muda Tuhan, dalam rumah tangga keluarga mereka diberkati dalam nama Yesus. Rumah tangga mereka Tuhan dilimpahkan dengan kasih agape-Mu Tuhan, sehingga suami, istri, anak mereka limpah dengan damai sejahtera dan sukacita-Mu. Tuhan Kau juga memberkati usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan Kau buat berhasil. Dan berkati Tuhan kesehatan kami semua, dan dengan berkat-berkat finansial yang terus melimpah, Engkau membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan berkat-Mu, sehingga dengan berkat yang berlimpah kami boleh pakai semua itu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang saat itu Tuhan mengalami suatu pergumulan secara manusia tidak ada jalan lain Tuhan, tidak ada jalan keluar, tapi kami percaya Engkau adalah sumber jawaban dalam kehidupan kami. Yang saat itu Tuhan mengalami pergumulan dalam rumah tangga, kami percaya kasih agape-Mu terus menyempurnakan, dan terus Tuhan mengikat satu sama lain, sehingga kami menjadi keluarga-keluarga yang memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus-Nya ada menyertai kita sekalian, memberikan hati yang bijaksana, dan membuat berhasil akan apapun yang kita kerjakan, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Terima kasih pada rekan-rekan yang sudah bergabung dalam ibadah online PDM pada malam ini. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.